menurut saya tidak ada orang yang sama persis. Kalau ada orang yang sama persis malah nggak cocok. Karena oleh sebab itu di dalam rumah tangga pasti ada perbedaan-perbedaan antara suami dan istri, dan itu wajar. Hanya bagaimana cara kita mengelola perbedaan itu yang terpenting ya, mengelola perbedaan. Saya mau cerita satu pengalaman perbedaan saya dengan suami saya. Tapi saya mendapati ketika setelah saya sadar itu hanya dibutuhkan sebuah komunikasi supaya kita tahu bagaimana kenapa sih kok berbeda. Karena kadang-kadang kalau kita tidak bisa mengungkapkan, tidak tahu mengungkapkan, perbedaan itu akan menjadi bumerang, istilahnya semakin hari semakin jengkel. Tapi ketika kita tahu mengelolanya, yang pertama mengelola, yang kedua adalah mengkomunikasikan kenapa kita menjadi seperti itu. Nah, satu ketika saya itu kalau ada misalnya nih, kalau ada aqua di rumah galon gitu ya, habis gitu kan, dispensernya habis, saya itu walaupun malam saya itu harus diganti gitu. Beliau enggak, malam-malam mau ganti, sedangkan Pak Yus itu nggak mau kalau saya yang mengganti karena harus junjung dari luar gitu ya aku ke dalam. Aku nggak mau kamu berotot tangannya. Cuman kalau dia tak suruh ganti nggak mau gitu. Tidak manusiawi. Malam-malam gitu ya, jam 12 malam, saya jam 12 malam kalau itu habis ya harus tak ganti gitu. Dia nggak mau. Nah, satu ketika saya ganti sendiri, Pak Yusnya sini. Jadi dia marah, mengganti dengan terpaksa, emosi. Saya juga emosi gitu. Wow. Saudara ngerti, setelah lama gitu ya, selalu terjadi seperti itu. Kenapa sih saya mengganti walaupun itu malam-malam saya ganti gitu? Yang pertama, karena kalau saya cepat-cepat ganti, panasnya itu kalau rusak gitu. Akhirnya rusak. Setelah rusak, beliau baru ngerti. Beliau baru berubah gitu. Ya. Dan saya baru tahu, oh iya harusnya tak komunikasikan gitu. Iyalah, itu perbedaan itu. Nah, ya itu. Aku yang salah. Tidak mengkomunikasikan. Itu perbedaan ya. Seringkali kita harus tahu bagaimana cara mengelola perbedaan dan mengkomunikasikan, kenapa sih aku melakukan ini, kenapa aku memaksa kamu untuk melakukan ini misalnya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dua aja ya, nggak usah banyak-banyak ya. Yang kedua, misalnya kayak tadi kan dispenser, air dispenser habis. Yang kedua gas habis. Nah, saya juga kalau gas habis gitu saya harus selalu segera ganti gitu. Nah, satu ketika saya punya gas sudah dipakai, tapi dipakai di luar, dalam arti di ruangan yang berbeda dengan dapur yang biasa saya gunakan gitu. Maksud saya itu sudah sekali gitu. Beliau tak suruh ganti pakai yang sana karena yang di depan itu udah nggak kepake, tapi gasnya masih karena baru dipakai sedikit. Saya bilang, Pak, pakai yang sana saja. Beliau nggak mau, junjung repot, udah malam gitu. Akhirnya pakai yang baru dibuka. Satu ketika terjadi lagi, gasnya habis. Saya nggak ngomong sama dia, saya nggak mau lah, pokoknya ganti, daripada nanti yang diganti sama dia yang baru lagi gitu ya. Saya pakai yang lama, saya lupa mengkomunikasikan. Saya pakai, saya junjung sendiri. Dia tahu saya junjung, ngamuk deh, marah gitu ya. Tersinggung gitu. Kamu dulu, sini, kan pakai yang di belakang aja dia. Saya bilang, enggak, aku mau yang ini. Saya mendetek mau yang ini, tanpa saya mengkomunikasikan kenapa aku memaksa pakai yang ini gitu ya. Yang pertama, kalau gas, saya akhirnya mengkomunikasikan kalau gas nggak dipakai kelamaan mungkin bisa ngabar, itu pemikiran saya. Dan yang kedua, lah kalau yang lama aja ada,
ngapain toh pakai yang baru gitu, habiskan dulu yang ini. Perempuan pikirnya ngirit gitu, yang masih yang utuh ya udah biarin aja, yang utuh masih tercycle gitu. Nah, saya dari dua hal ini saya mengambil kesimpulan, perbedaan selalu ada, tapi kita mesti belajar mengkomunikasikan. Kenapa sih aku melakukan ini? Kenapa? Lah kalau kita nggak pernah mengkomunikasikan, lama-lama perbedaan itu jadi sumber konflik, tidak akan membawa berkah. Tapi setelah saya mengkomunikasikan dengan Pak Yus, beliau ngerti, itu akan menjadi oh ya udah kalau gitu dia bisa mengerti apa yang yang saya pertimbangan saya. Itu saja. Jadi dua hal, perbedaan itu harus kita kelola, dan yang kedua perbedaan harus kita komunikasikan. Itu saja.